Ya, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang memilih layanan TP-Link atau Switch dengan merek TP-Link TL SG 100 1008 PE dengan 8 port akan mempresentasikan sesuai dengan layanan yang kami pilih. Untuk pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Syafiq Aulia Al-Kadri. Saya sendiri dengan NIM 18.16027. Yang kedua ada Ahmad Raul Marufi dengan NIM 18.16159. Yang ketiga ada Muhammad Zulkifli Warliansyah dengan NIM 18.16127. Yang keempat ada Nindi Anggriani dengan NIM 18.16157. Dan yang terakhir ada Uke Lilahita dengan NIM 18.000. Kehadang ini NIM-nya 18.153. Untuk penjelasan pertama atau pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Fahrul. Untuk Mas Fahrul saya persilakan. Oke, untuk yang pertama itu bagaimana produk ini bekerja. Oke, yang TP-Link tipe ini semua itu memiliki 8 port dengan tipe TL SG 1008 PE mendukung standar Power over Ethernet Plus atau disingkat dengan PoE Plus, yang dapat secara otomatis mendeteksi dan memasok daya ke perangkat yang sesuai dengan IEEE 802.3AF atau pada semua perangkat. Dalam situasi ini, daya listrik ditransmisikan bersama dengan data dalam satu kabel. Memungkinkan Anda untuk memperluas jaringan Anda di mana ada kabel atau outlet listrik. Di mana Anda ingin memperbaiki perangkat seperti HP, kamera IP, atau telepon. Cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Farul. Untuk pembahasan kedua akan dijelaskan oleh Mbak Nindi Anggriani. Untuk Mbak Nindi saya persilakan. Mbak Nindi, halo. PPT-nya udah. Sudah Mbak, sudah ditampilkan. Tampil nggak di situ? Belum Mas Raul. Jaringannya agak delay. Tentang apa ya? Pengaturan kelebihan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaturan kelebihan beban. TLSG 1008PE memiliki fungsi prioritas yang membantu melindungi sistem saat daya kelebihan beban. Jika konsumsi daya semua perangkat PoE plus lebih besar atau sama dengan 124 watt, prioritas akan diatur di antara 8 port PoE plus, di mana sistem akan memutuskan daya port dengan prioritas terendah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi port yang akan dijelaskan oleh Mbak Uke. Mbak Uke, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi prioritas pelabuhan. Fungsi ini membantu melindungi sistem jika daya menjadi kelebihan beban. Misalnya jika port 1, 2, 4, dan 7 menggunakan 30 watt, daya maksimum per port adalah 30 watt. Daya sistem total 120 watt. Dan ada perangkat tambahan yang dimasukkan ke port 3 pada 25 watt.
sistem akan terputus daya port 7 sebagai respon terhadap daya yang melebihi batas 120 watt. Ini berarti port 1, 2, dan 4 akan menggunakan 30 watt, dan port 3 akan menggunakan 25 watt. Tanpa daya yang akan disuplai ke port 7 karena memiliki daya terendah yang ditentukan prioritas di antara port yang digunakan. Selanjutnya saya Baik, terima kasih Mbak Uke. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada bagian fitur yang akan dijelaskan oleh Mas Roul. Mas Roul, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini adalah fitur dari produk TP-Link TL Strip SG 1008 PE 8 port. Fitur-fiturnya dilengkapi dengan 8 port PoE plus maksud saya. Selanjutnya mendukung PoE plus standar dengan total anggaran kekuatan 124 watt dan sampai 30 watt per port. Jadi per portnya itu 30 watt. Selanjutnya mendukung kontrol IEE 802.3X untuk model full duplex dan back pressure untuk model half duplex. Selanjutnya mendukung PoE plus IEE 802.3AF atau di perangkat compliant. Selanjutnya mendukung catur daya internal. Dan selanjutnya tabel alamat 8KN3 MAC dari TL strip SG 1008 PE dengan auto learning atau auto egging. Selanjutnya mendukung indikator LED untuk memantau kekuatan, tautan, aktivitas, dan kecepatan. Mungkin itu saja fitur dari TP-Link ini yang kita jelasin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Roul. Lanjut ke pembahasan selanjutnya atau pembahasan terakhir, yaitu pada bagian spesifikasi yang terbagi di antara dua. Ada spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk pertama saya akan menjelaskan tentang perangkat keras terlebih dahulu. Pada bagian perangkat keras terdapat spesifikasi antarmuka, yaitu dengan spesifikasi 8 port RJ45 10/100/1000 Mbps dengan auto negosiasi atau auto mid atau MDIX 10 base atau UTP kategori 345 dengan kabel maksimum 100 meter. Untuk selanjutnya yaitu pada media jaringan. Media jaringan terdapat EIA atau TIA 568 100 magnet STP dengan maksimum 100 meter. Terdapat juga 1000 base dengan kabel UTP kategori 5, 5E, 6 atau di atasnya dengan maksimum 100 meter. Selanjutnya yaitu kuantitas penggemar. Terdapat 1 dan sumber daya listrik 100 atau sampai dengan 240. Selanjutnya pada port PoE plus RJ45. Terdapat port PoE plus 8 port dengan total anggaran PoE 1126 watt. Untuk bagian bandwidth background-nya terdapat 16 GB per second dengan tabel alamat 4000. Ukuran buffernya 1.5 MB dengan dimensi P kali L kali 11,6,71 kali 1,7 dengan incian 294 kali 180 kali 44 mm dengan rak standar 13 dan 19 dapat dipasang.
Untuk konsumsi dayanya dapat 9,9 watt tanpa beban PoE. Dan maksimum wattnya terdapat 144,4 watt dengan beban PoE 126 watt. Selanjutnya saya akan membahas tentang fitur perangkat lunak. Dari fitur lanjutannya terdapat kompatibel dengan perangkat PoE yang sesuai dengan IEEE 802.3 AF pada satu daya PoE yang diprioritaskan. Fitur selanjutnya juga terdapat alamat MAC, pembelajaran otomatis, dan penemuan otomatis dalam kontrol aliran IEEE 802.3 untuk mode duplex penuh dan tekanan balik di balik mode untuk setengah duplex. Dan spesifikasi atau fitur yang terakhir pada perangkat lunak terdapat fitur transverse, yaitu simpan dan diteruskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga teman-teman saya sampaikan pada presentasi hari ini. Untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.